Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semua, Shalom. Faith against all odds. Iman yang melawan segala rintangan. Ada orang berpikir bahwa musibah itu sudah ditakdirkan Allah. Ada juga yang mengira bahwa Allah memberikan penderitaan untuk menghukum orang jahat atau untuk menguji iman orang yang baik. Ada juga yang beranggapan nasib mujur itu tanda berkat dan nasib malang adalah tanda hukuman. Ada juga yang mengatakan kalau Allah itu pengasih, dia tidak akan tega mencelakai orang baik. Apapun pemikiran mereka, kita perlu tahu awal dari semua penderitaan manusia yang puncaknya adalah kematian tubuh. Mengapa manusia menderita sakit, menua, lalu mati? Karena manusia memiliki gen debu dari Adam. Adam dicipta dari Adamah yang artinya tanah. Kejadian 3 ayat 17 mencatat sebagai akibat dari dosa Adam, maka Allah mengutuk Adamah, tanah itu. Sehingga tidak bisa tidak, siapapun manusia yang memiliki gen debu dari Adam, ia mewarisi tanah yang sudah terkutuk itu. Lalu akhirnya mati. Ini ditulis dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah Arura ha-Adamah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Nah, di sini ada derita. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dari situlah mengapa manusia sepanjang kakinya masih menginjak pada tanah yang sudah dikutuk ini, derita dalam bentuk bermacam-macam dapat menimpanya. Sampai debu kembali kepada debu, yaitu kematian. Kita ambil satu contoh dalam Injil Yohanes 11 ayat 1-16 yang mencatat kisah Lazarus yang sedang sakit. Lazarus adalah seorang yang terkemuka di Betania, House of the Poor, yang berasal dari kata beit itu rumah, dan kata Ania, yang artinya orang miskin. Jadi Beit Ania adalah the house of the poor. Tampaknya Lazarus ini hidup membujang. Dan ini adalah kehidupan khas dari jemaat Eseni yang selibat. Ada 2 Betania yang dicatat di Alkitab, yaitu Betania yang di daerah Yudea yang dicatat dalam Yohanes 12 ayat 1, dan juga Betania tempat Yohanes membaptis di seberang sungai Yordan yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 28, yaitu Betabara. Jadi mungkin secara nyata bisa lebih dari 2 Betania di tanah Israel. Karena Betania secara harfiah artinya the house of the poor. Jadi the house of the poor yang dikelola oleh orang-orang Eseni ini bisa ada banyak. Dan menurut penelitian dari Yigael Yadin, seorang sejarawan ternama Israel, dia juga seorang panglima IDF, dia juga wakil Perdana Menteri, dan dia juga putra dari Profesor Sukenik dari Hebrew University. Yadin mengatakan bahwa jemaat Eseni bisa tinggal di mana-mana, termasuk di Yerusalem.
Dan mereka ini mengelola rumah-rumah untuk membantu orang miskin. Betania, Beit Ania. Jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya. Waktu ia mengutus mereka dalam sebuah perjalanan penginjilan, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka agar mereka jangan membawa dompet untuk uang atau tas untuk makanan dan segala pernik-perniknya. Dan ini seperti yang dicatat dalam Lukas 9 ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal atau roti atau uang atau 2 helai baju. Nah, ini menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus sangat dekat hubungannya dengan jemaat SNI yang menyediakan di setiap kota-kota yang akan dikunjungi itu, mereka memiliki Beit Ania, the house of the poor. Rumah itu sebuah tumpangan rumah yang menyediakan makanan dan keperluan pakaian. Jadi dari sini kita dapat memahami Lukas 9 ayat 3. Bahkan dalam perjamuan terakhir, yaitu di loteng atas, Tuhan Yesus meminjam rumah dari golongan SNI untuk mengadakan pembasuhan kaki untuk perjamuan. Golongan SNI yang tinggal di Yerusalem ini juga ada di dalam penelitian Yigal Yadin dalam buku The Jerusalem Reveal. Karena Senakel ada di The Gate of Isin di kota lama Yerusalem. Dan ini ada di halaman 90 dalam buku Jerusalem Reveal. Jadi orang SNI ada di mana-mana. Lazarus, saudara Marta dan Maria adalah pemimpin dari rumah-rumah bagi orang-orang miskin. Betania, Beit Ania. Artinya di sini keluarga Lazarus sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nama Lazarus Yunaninya adalah Lazaros dan ini merupakan transliterasi dari nama Ibrani Leazar atau Eleazar yang artinya adalah Allah ialah penolong. Tapi apa yang terjadi ketika Lazarus sakit? Tampaknya Yesus cuek saja. Yohanes 11 ayat 6 menulis demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, Yesus Kristus, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi tahu sahabatnya ini sakit, Tuhan Yesus sengaja memperpanjang perjalanannya di tempat lain. Di sini Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke Betania, tempat Lazarus. Mengapa? Dan dalam Yohanes 11 ayat 17 menuliskan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, apa sih masalah sebenarnya? Kok Tuhan Yesus cuek? Kok dia nggak segera datang? Anda pernah mengalami demikian? Anda minta tolong pada Tuhan, namun bala bantuan tidak segera datang. Kita memohon Tuhan membukakan pintu, tetapi pintu itu seolah terkunci rapat. Yohanes 11 ayat 17 secara khusus menulis kata 4 hari. Bahwa Tuhan Yesus datang di Betania setelah 4 hari kematian Lazarus. Nah ini tentu saja ada latar belakangnya. Kenapa Tuhan Yesus sengaja menunda? Di sini karena kebanyakan orang-orang Yahudi secara tradisi percaya bahwa jiwa orang yang meninggal akan tetap dekat-dekat dengan jasadnya sampai 3 hari setelah kematiannya. Semasa itulah kalau masih bisa diharapkan jiwa orang mati itu kembali ke dalam jasadnya lagi, maka setelah lewat 3 hari, tak akan mungkin orang mati bisa hidup lagi. Jadi dalam hal ini, Lazarus, kematiannya yang sudah 4 hari itu diyakini sebagai kematian final, mutlak.
tak terubahkan. Namun kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, ternyata berdiri di atas kemustahilan itu. Dalam Jerusalem Talmud menuliskan, selama 3 hari pertama setelah kematian, jiwa seseorang masih mengapung di atas tubuh. Ada kemungkinan jiwa itu akan kembali ke tubuh. Ketika jiwa melihat pada tubuh, pada perubahan penampilan wajahnya, maka kemudian barulah ia pergi berjalan meninggalkan tubuh itu. Ditulis dalam Yebamot 16 ayat 3. Dan kita membaca ayat-ayat selanjutnya yang dimana saudara-saudari Lazarus ini protes. Yohanes 11 ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Jadi ini adalah pelajaran bagi setiap orang percaya. Dalam kehidupan real time kita sering ditempatkan dalam posisi Lazarus, Maria, dan Marta. Kita merasa VIP-nya Tuhan. Tapi Tuhan dimintai tolong, nggak segera datang. Di situ kita melihat situasi yang aneh dan sulit. Kita biasanya cenderung pada keyakinan bahwa Allah selalu campur tangan pada kehidupan kita dan membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Tapi sesungguhnya kehidupan tidak selalu mulus, tidak selalu penuh jalan berkat, tidak selalu ada di dalam keadaan kemakmuran, tidak selalu sehat walafiat, tidak selalu ada di dalam kedamaian. Kadang seorang yang saleh di dalam Kristus, ia bisa juga mengalami situasi yang buruk. Dan Allah seolah-olah diam, membiarkannya. Bahkan ada satu contoh lagi. Bapak Abraham tidak selalu hidup di dalam berkat berlimpah. Kadang dia dibiarkan mengalami musibah, musim paceklik, kelaparan. Dan ia harus mengungsi ke negeri lain, ke Mesir, untuk mencari bahan pangan. Bahkan ada suatu saat Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman itu pun sampai mengeluh diri. Yang arti harfiahnya itu, aku ini orang yang terkutuk karena aku tidak memiliki putra. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 15 ayat 2. Dan Allah pun masih membiarkan Abraham mengalami berbagai guncangan hidup, pertikaian dengan salah istrinya, dengan hambanya Hagar, juga kegundahan karena ia harus mengusir Hagar dan Ismail. Bahkan sampai ia diperhadapkan dengan kemungkinan membunuh putranya yang tinggal satu-satunya yang berada di rumahnya. Ishak harus ia persembahkan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Akedat Ishak. Ditulis dalam Kejadian pasal 22. Jadi Anda lihat di sini. Betapa Abraham itu melampaui jalan kehidupan yang berliku dan berat dalam perjalanan hidupnya sebagai bapak orang beriman. Sampai pada akhir hidupnya, Abraham membuktikan iman kesetiaannya sehingga ia layak digelari sahabat Allah. Abraham Pilos Tutiu. Abraham Ohev Adonai. Seperti yang dicatat dalam Yakobus 2 ayat 23. Maka ketika seorang itu mengalami kesulitan-kesulitan, ia akan sedikit demi sedikit mulai meragukan kebenaran kasih Allah. Ia bisa mulai mempertanyakan, "Di mana Engkau Tuhan? Aku menaruh kepercayaan kepadamu, menggantungkan padamu saja. Tapi mengapa Engkau begitu diam? Benarkah Engkau mengasihi aku?" Mungkin Anda juga bertanya, "Mungkinkah Engkau Tuhan telah melupakan aku?"
Tidakkah engkau melihat aku menderita? Bahkan aku menderita karena engkau. Tidakkah engkau datang untuk menolong aku, menyelamatkanku, dan menyembuhkanku? Namun sama seperti dalam kisah Lazarus, rahasia kasih Allah dan rencananya tersembunyi, pada intinya akan terungkap pada waktunya. Seperti yang dicatat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman pistis adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hi haemunah hi vitachon bemah sensapehlo. Vehochachab devarim she'eninam nirim. Bukti kasih Allah kadang tidak begitu terlihat, kadang begitu samar, dan menjadi suatu rahasia yang tidak terlihat. Dan kadang semuanya itu terasa tragis. Namun pada akhirnya, semua ini dapat disimpulkan bahwa cara Allah adalah berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Allah meminta anak-anaknya untuk tetap beriman, meski itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana tidak? Dalam contoh kisah mengenai Lazarus, Tuhan Yesus sengaja menunda kunjungannya sehingga Lazarus mengalami kematian. Bayangkan lagi, bagaimana perasaan kedua saudarinya melihat Tuhan Yesus yang katanya mengasihi mereka, ia tidak kunjung tiba ketika diperlukan. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 11 ayat 5 dan 6, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa ia justru sengaja mengulur waktu kunjungannya? Mengapa Tuhan Yesus seolah membiarkan penderitaan itu berlanjut sehingga Lazarus itu mati? Tuhan Yesus baru tiba kepada mereka pada hari keempat setelah kematian Lazarus. Namun pada akhirnya kita melihat suatu kebalikan, suatu keanehan secara luar biasa. Ada pernyataan campur tangan Allah yang melewati segala rintangan. Bahkan rintangan yang seolah tak mungkin diterjang. Maka ingatlah bahwa meskipun rasa-rasanya Allah sedang bersembunyi, ia tidak segera menjamah dan menolong umatnya yang sedang berkesusahan. Namun Allah memiliki jalannya sendiri. Dan kita hanya dimintanya untuk tetap beriman. Ketiga bersaudara dari Betania, pengurus rumah orang-orang miskin ini, Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka yakin dikasihi oleh Tuhan. Namun ada satu waktu mereka seolah dibiarkan mengalami penderitaan. Kita juga dapat melihat bagaimana Maria dan Marta itu mengungkapkan keluhannya, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi kita lihat bahwa kasih Allah sangat berlimpah kepada mereka, lebih dari yang mereka pertanyakan. Ia memiliki jalan yang kadang tak terpikirkan oleh kita. Mukjizat kebangkitan Lazarus yang secara tak terduga itu berkaitan dengan bukti kasih-Nya. Bahwa sungguh Allah itu penuh dengan kekayaan rahmat dan anugerah. Kematian Lazarus yang memasuki hari keempat itu sudah memberikan konfirmasi kematiannya yang jelas. Bahwa kepercayaan Yahudi secara tradisi yang sudah menganggap rohnya itu tidak akan kembali, seperti yang dicatat dalam Yebamot 16 ayat 3 tadi. Namun Tuhan Yesus menunjukkan kuasa keilahiannya bahwa memang Dia sang hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah
kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Fayomer eleha Yeshua, anohi hatekuma vehachayim, hama amin bi, yihye gam ki yamut. Dia adalah sang hidup yang berhakikat mengalahkan kematian dan memberikan kehidupan. Yesus tidak mengenal kematian kekal. Orang yang percaya akan hidup meskipun ia sudah mati. Bila Tuhan Yesus itu adalah sang hidup, ia bukan saja hidup di dalam untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memberi hidup kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kematian tidak akan pernah menang terhadapnya. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya akan menerima kematian, seperti yang dicatat dalam Yohanes 8 ayat 24. Disinilah kita memahami alangkah dahsyatnya akhir dari sebuah ketidakpercayaan, yaitu kematian kekal. Sebab beriman kepada Yesus adalah satu-satunya cara dari terlepas dari penghukuman kekal. Abraham, Daud, dan Lazarus dan kedua saudarinya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi toh kehidupan mereka tidak selalu terjamin aman, makmur, damai sejahtera. Bagaimanapun manusia memiliki nasib yang mujur sekalipun, tapi karena masih hidup di dunia ini, maka mereka bisa saja mengalami sakit, kesesakan, penderitaan, yang kadang-kadang seseorang bisa berkata, sama sekali tidak ada mukjizat. Di mana Tuhan? Tuhan diam. Ini pun pernah dialami oleh Daud. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 28 ayat 1. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Le David elecha Adonai echa suri. Al teheras mimeni. Pen teheseh mimeni. Venimshalti im yordei for. Seperti juga yang ditulis dalam Mazmur 35 ayat 22. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Daud berseru, menangis atas kediaman Tuhan. Ra'ita Adonai, al teherash Adonai, al tirhak mimeni. Daud sang permazmur pernah berteriak bahwa Allah membiarkan dirinya tuli, tidak mendengar, bersikap berdiam diri, silence kepadanya. Kalau Anda membaca ayat ini, naskah asli Ibrania menuliskan dengan modus jasif, menunjukkan bahwa Allah sebenarnya tidak tuli dan sebenarnya ia dapat melakukan sesuatu. Namun ia sedang membiarkan dirinya berdiam diri. Sehingga sang pemazmur memohon kepedulian Allah kepadanya. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesusahan dan butuh pertolongan. Dan seolah-olah Allah terasa jauh sehingga Anda berteriak, "Di mana Engkau Tuhan? Tidakkah Engkau datang untuk menolongku, menyelamatkanku, menyembuhkanku?" Namun selanjutnya mari kita memparalelkan segala penderitaan itu dengan kehidupan tiga bersaudara Lazarus, Marta, dan Maria. Dengan kita sebagai jemaat Kristus, yaitu murid-murid Kristus yang dikasihinya. Sebagaimana dahulu ketiga bersaudara ini mengalami mukjizat yang luar biasa setelah penderitaan yang mereka alami, demikian juga orang-orang yang sungguh beriman pasti akan diperlakukan secara khusus oleh Tuhan Yesus. Sebab ia sungguh mengasihi kita, walaupun kadang harus melalui macam-macam jalan yang sungguh aneh dan tak terduga.
Anda mau jadi warrior-nya Tuhan? Maka jangan minta kenyamanan. Tapi jalanilah setiap kesulitan hidup bersamanya. Kita tempuh segala macam ujian hidup dengan senantiasa memohon kekuatan darinya. 1 Korintus 10 ayat 13 menuliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Melalui 1 Korintus 10 ayat 13 ini kita percaya bahwa masalah-masalah yang datang kepada kita tidak akan melebihi kekuatanmu. Meski kita ada dalam suatu masalah besar, kita memohon Tuhan membukakan pintu. Walaupun seolah pintu itu terkunci rapat, namun tetap marilah kita belajar untuk percaya dan bertahan dalam pencobaan. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita. Tetaplah di dalam iman, iman yang mampu melawan segala rintangan. Faith against all odds. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran iman yang kami pelajari pagi ini. Apapun Tuhan yang kami hadapi, Engkau bersama kami. Engkau menjaga kami. Kami berjalan di dalam gandengan tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.